Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nopalisa, salah satu dosen di jurusan Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT. Bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah pengantar pertambangan mineral dan batu bara. Mata kuliah pengantar pertambangan mineral dan batu bara adalah mata kuliah wajib prodi yang dilaksanakan pada semester 1 dengan jumlah SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini mengajarkan tentang pengantar sistem pertambangan, pengertian dan metode tambang terbuka dan tambang bawah tanah, pembongkaran, alat-alat bor, bahan peledak, oksigen balance, penguatan, pengangkutan, dan pengolahan. Capaian pembelajaran mata kuliah dari pengantar pertambangan mineral dan batu bara adalah mahasiswa mampu menginternalisasi dan menguasai konsep teoritis dalam kegiatan pertambangan, mahasiswa mampu menguasai prinsip dalam perencanaan tambang terbuka dan tambang bawah tanah serta penerapannya dalam kegiatan pertambangan. Mahasiswa mampu menguraikan, menerapkan kaidah penambangan yang baik dalam kegiatan pertambangan dan memilih pemanfaatan alat yang sesuai dengan kegiatan pertambangan. Mata kuliah pertambangan mineral dan batu bara ini terdiri atas 16 kali pertemuan, dengan pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester dengan materi pembelajaran yaitu 1. Sistem penambangan, 2. Tambang terbuka, 3. Tambang bawah tanah, 4. Pembongkaran, 5. Alat-alat bor, 6. Bahan peledak, 7. Oksigen balance, 8. Penguatan, 9. Pengangkutan, dan yang ke-10 pengolahan. Pembelajaran ini dilakukan dengan sistem ceramah dan diskusi secara tatap muka 1 kali seminggu dengan durasi per pertemuan 3 kali 50 menit per minggu serta penugasan mandiri dan terstruktur dengan pembobotan penilaian dan evaluasi yaitu kehadiran peserta didik 10%, penugasan mandiri dan terstruktur 35%, UTS 25%, dan UAS 30%. Berikut video proses pembelajaran mata kuliah pengantar pertambangan mineral dan batu bara pada pertemuan kedua. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk mata kuliah pengantar pertambangan mineral dan batu bara, khususnya di pertemuan kedua. Jadi sebelum kita masuk ke mata kuliahnya, saya ingin kalian tahu bahwa di mata kuliah pengantar pertambangan mineral dan batu bara ini pada pertemuan kedua itu adalah kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau CPMK yang kalian capai itu adalah setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu untuk menjelaskan ciri dari penambangan, kemudian pemilihan dari jenis sistem penambangannya kayak gitu ya. Untuk materinya sendiri itu terdiri atas sistem penambangan, ciri utama industri pertambangan, pemilihan jenis sistem penambangan. Jadi ada 2 pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu ciri utama industri pertambangan dan pemilihan untuk sistem penambangannya. Jadi nanti diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan ciri utama dari kegiatan pertambangan dan pemilihan sistem kegiatan penambangan. Ya, oke, baik kita akan masuk ke materinya. Sistem penambangan. Ciri utama industri pertambangan yaitu adanya penyebaran dari mineral yang tidak merata pada kulit bumi. Kemudian kadar mineral berharga jauh lebih kecil dibanding dengan material keseluruhan yang perlu digali. Penggalian eksploitasi yang dilakukan mengubah bentang alam, padat modal, dan perlu pekerjaan khusus. Jadi ini merupakan ciri utama yang ada di dalam industri pertambangan. Seperti kalian tahu bahwa sumber daya alam kita itu kan terbatas ya, mineral, baik itu mineral kemudian batu bara itu dikatakan bahwa itu adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui ya. Jadi biasanya itu menyebar
mineral terutama itu menyebar tidak merata pada kulit bumi. Kemudian kadar mineral berharganya jauh lebih kecil dibandingkan apa yang kita mau, material di atasnya yang perlu kita kupas. Jadi misalnya kita mau ngambil mineral emas, material berharga emas ini yang perlu dikupas di bagian atasnya itu biasanya lebih banyak dibandingkan mineral yang mau kita ambil. Kemudian yang ketiga yaitu penggalian eksploitasi yang dilakukan mengubah bentang alam. Ini terjadi karena kita melakukan kegiatan pengambilan mineral berharga, misalnya batu bara dan emas misalnya, itu biasanya kita mengubah dari permukaan atau topografi dari lahannya atau bentang alamnya itu akan mengalami perubahan. Kemudian tentu saja ini padat modal dan perlu adanya pekerja khusus. Makanya industri tambang itu industri yang besar, kemudian dia memerlukan orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu. Kemudian kita masuk ke sistem penambangan. Jadi sistem penambangan itu terbagi menjadi 3, ada yang namanya tambang terbuka, sistem penambangan tambang bawah tanah, dan sistem tambang bawah air. Jadi untuk tambang terbuka itu pengertiannya adalah segala sesuatu atau segala kegiatan aktivitas yang dilakukan pada dekat permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan dengan udara langsung gitu. Jadi ciri utama dari tambang terbuka atau sistem penambangan secara tambang terbuka yaitu kegiatan penambangannya itu langsung dengan udara luar atau dipengaruhi oleh cuaca. Jadi ya kalau misalnya kalian lihat tambang-tambang terbuka, batu bara, emas itu biasanya dia akan dipengaruhi oleh cuaca. Jadi keberadaannya dipengaruhi oleh cuaca. Kemudian untuk tambang underground atau tambang bawah tanah yaitu segala aktivitas penambangan yang dilakukan di bawah permukaan bumi dan tempat kerjanya tidak berhubungan langsung dengan udara luar. Jadi bedanya itu ya. Jadi kalau misalnya secara sederhananya bahwa tambang terbuka itu berhubungan langsung dengan udara luar dan dipengaruhi oleh cuaca, tambang bawah tanah itu tidak dipengaruhi oleh cuaca. Jadi biasanya nanti ada ventilasi tambang di sini. Nanti kalian akan belajar tentang ventilasi tambang secara tersendiri. Kemudian tambang bawah air, segala kegiatan penggalian dilakukan di bawah permukaan air atau endapan mineral berharganya terletak di bawah permukaan air. Jadi biasanya ini tambang yang dilakukan menggunakan kapal perut. Oke. Ini adalah faktor-faktor yang menentukan dalam pemilihan sistem dan metode penambangan. Jadi sistem penambangannya tadi ada tambang terbuka, tambang bawah tanah, tambang bawah air. Kemudian ini banyak ya. Jadi yang pertama itu pasti adalah karakteristik spasial dari endapannya. Kenapa? Karena mempengaruhi dalam pemilihan suatu daerah akan ditambang dengan tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Jadi kalau karakteristiknya itu bentuknya, ukuran, kedudukan, kedalaman dari bahan galiannya itu akan berpengaruh apakah dia ditambang secara tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Jadi biasanya itu akan berpengaruh terhadap sistem penambangannya, kemudian berapa lama laju produksinya, kemudian pemilihan dari metode tambangnya, kemudian layout dari tambangnya. Jadi ukurannya itu berpengaruh, bentuknya itu berpengaruh, kedudukan dari bahan galiannya itu berpengaruh, kemudian berapa dalam dia bahan galiannya itu harus ditambang. Kemudian yang kedua adalah karakteristik geologi dan hidrogeologi. Ini berpengaruh terhadap pemilihan metode penambangannya. Jadi apakah ini dilakukan penambangan selektif atau tidak selektif? Mineral berpengaruh kepada pengolahan, hidrologi mempengaruhi sistem drainase atau penyaliran tambangnya, dan berapa pompa yang diperlukan. Jadi mineralnya itu bersifat sulfida atau oksida, kemudian komposisi kimia dan kualitasnya seperti apa, kemudian struktur geologinya, apakah ada lipatan, ada rekahan, ada patahan, ada struktur lain sebagainya, ada bidang lemahnya, ada kekar dan lain sebagainya, kemudian apakah ada keseragaman dari mineralnya, kemudian air tanah dan hidrologinya. Jadi bagian ini akan mempengaruhi metode penambangannya,
kemudian cara dari kita mengolah bahan galiannya, kemudian mempengaruhi karena ini ada air tanah dan hidrologinya akan mempengaruhi pada sistem penyaliran tambang gitu ya. Ini yang ketiga adalah sifat-sifat geoteknik, mekanika tanah dan batuannya. Ini akan mempengaruhi pada tambang terbuka, berpengaruh pada pemulihan peralatan dan kestabilan lereng. Mungkin di sini jadi ada sifat elastik, kekuatan dari batuannya, kemudian perilaku dari batuannya, keadaan tegangannya, konsolidasi dan kompetensinya, kemudian sifat fisik dari batuannya itu seperti apa, bobot isi, porositas dan lain sebagainya. Ini akan berpengaruh terhadap pemilihan peralatan dan kestabilan lereng. Jadi ini dipakai untuk menentukan apakah lereng itu kuat atau tidak. Itu berdasarkan dari sifat ini. Kemudian alatnya apa? Jadi kalau misalnya batuan nih kita tekan gitu dengan kekuatan tertentu untuk mengetahui sifatnya dari batuan ini, sehingga nanti kalau misalnya dia ditekan, batuan itu ditekan, itu kita tahu nih kekuatan dari batuan itu berapa. Itu akan berpengaruh terhadap alat apa yang kalian pilih. Jadi alat itu kan macam-macam kemampuannya ya. Jadi nanti apakah dia cukup hanya digaru saja atau harus ada kegiatan peledakan di sini. Itu berpengaruh biasanya. Kemudian ekonominya, berapa banyak cadangannya, berapa produksinya per satuan waktu, berapa lama umur tambangnya, berapa produksi yang mau dihasilkan, kemudian berapa produktivitasnya, kemudian perbandingan ongkos penambangan untuk penambangan yang cocok. Jadi metodenya dipengaruhi juga berdasarkan dari pertimbangan ekonomi. Cadangannya ada berapa banyak, umur tambangnya ada berapa, kemudian berapa hasil produksi yang mau dihasilkan dalam bulanan, tahunan, dan lain sebagainya. Kemudian ongkosnya itu apakah lebih cocok untuk tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Untuk ini nanti kalian akan menemukannya di analisis investasi tambang sama keekonomian mineral, itu akan dibahas lebih jauh ya. Kemudian faktor teknologi, ini perolahan penambangannya, mining recovery-nya, kemudian dilusi penambangannya, fleksibilitas metodenya, kemudian apakah kita melakukan penambangan secara selektif. Selektif itu berarti ada mineral yang mau diambil itu mineral yang kadarnya berharga dulu, nanti mineral yang tidak berharga, nanti mineral tertentu itu akan dipisahkan kayak gitu ya. Konsentrasinya, modal tenaga kerja, intensitas mekanisasinya, kemudian yang keenam yaitu faktor lingkungannya, apakah ada penurunan permukaan tanah, terhadap kontrol terhadap ventilasi tambangnya, kemudian kekuatan pekerjanya, kegiatan pelatihan, kondisi kesehatan, keselamatan kerja, kehidupan di sekitarnya, dan pemukiman di sekitar tambang. Jadi biasanya ini tetap salah satu faktor yang penting. Jadi ada 6 faktor yang menentukan untuk pemilihan dari sistemnya tadi, kemudian lanjut ke metode penambangannya. Oke, ini frameworknya, jadi info risk-nya, unique mining prospect-nya, secara geologi. Nah ini non-renewables energy, jadi tambang itu mineral dan batu bara, sumber daya alam itu tidak bisa diperbaharui ya. Kemudian sampai ke cadangannya, kemudian ini tadi yang NPV dan lain sebagainya, ini adalah pertimbangan secara ekonominya. Kemudian eksternal faktornya itu adalah harga, kemudian mau dipasarkan kemana, misalnya batu baranya mau dijadikan untuk kegiatan apa, apakah diekspor atau untuk kegiatan lainnya. Ini adalah framework dari planning mine planning ya. Kemudian ini mungkin ini sebenarnya adalah metode dari tambang terbuka. Kemudian ini adalah yang aqueous extraction-nya. Jadi tambang terbuka itu metodenya ada open pit, quarry, strip mining, dan augering. Jadi mining cost-nya berapa persen, kemudian production rate-nya skalanya besar, ini skala kecil,
quarry, kemudian ini strip mining ini skala besar, kemudian auger ini moderat ya, atau di tengah-tengahnya. Ini adalah perbedaan antara metode tambang open pit, quarry, strip mine, augering, hydraulic mining, dragging, in situ mining, dan surface leaching atau hydraulic mining untuk masing-masing dari karakteristiknya. Produktivitas itu kemampuan dari alat untuk menghasilkan suatu bahan galian per satuan waktu. Kalau produksi itu kemampuan dari alat untuk menghasilkan bahan galian per apa? Ada yang tahu produksi? Kalau persatuan waktu itu misalnya kita menghasilkan dalam meter kubik per jam gitu ya, atau ton per jam. Nah, kalau produksi itu per bulannya. Jadi produksi kalian itu berapa dalam satuan bulan, tahun, itu produksi namanya. Tapi kalau kita bilang produktivitas itu berarti per jamnya. Jadi kalau misalnya per minggu itu sudah dikatakan produksi. Tapi kalau misalnya per satuan waktu itu dikatakan produktivitas. Nah, itu yang ini. Jadi productivity itu adalah jenisnya high. Kemudian selektifnya itu low, jadi dia pemilihannya apakah dipisah atau tidak mineralnya itu jenisnya rendah ya. Kemudian recovery-nya, kemampuan untuk kita mendapatkan seluruh bahan galian itu sangat tinggi. Jadi parameter ini yang diambil untuk keuntungan dan kerugian dari berbagai macam metode tambang terbuka. Kemudian ini untuk tambang bawah tanah mungkin nggak terlalu terlihat. Jadi ada stop and fillar, shrinkage stopping, kemudian sublevel stopping, cut and fill, stool stopping, square set. Jadi yang bagian atas ini adalah bagian yang tidak ada penyangganya. Kemudian ini menggunakan penyangga. Jadi cut and fill itu menggunakan penyangga, sedangkan ini unstopped dia tanpa penyangga. Itu room and fillar itu tanpa penyangga. Kemudian stool stopping itu biasanya dia masih memerlukan penyangga ya. Jadi bagian atasnya dari tambang bawah tanah itu ada kayak gini ya, kayak ada atapnya gitu. Jadi itu dinamakan dengan penyangga. Kemudian ada juga tambang bawah tanah yang tidak menggunakan penyangga. Dia menggunakan mineralnya itu sendiri atau batuannya itu sendiri untuk menjadi penyangganya. Gitu. Jadi kalau ini menggunakan penyangga buatan, sedangkan yang ini dia memakai materialnya sendiri sebagai penyangganya. Gitu. Ini sama seperti tadi, ada mining cost-nya, kemudian produksinya, apakah dia besar atau kecil, productivity-nya, apakah dia tinggi atau tidak, low dan lain sebagainya, sampai jenisnya. Jadi ini adalah komparasi keuntungan dan kerugian berbagai metode dari tambang bawah tanah. Oke, jadi sampai sini tadi ada ciri utama dari tambang, kegiatan pertambangan secara umum. Kemudian di sini juga ada pemilihan dari metode tambang terbuka dan tambang bawah tanah itu seperti apa ya. Jadi ini karakteristik sistem dan metode penambangan. Oke, sampai di sini kita ada yang ingin kalian tanyakan dulu? Ada yang mau didiskusikan? Saya bertanya mengenai faktor pemilihan sistem penambangan tadi. Tadi kan di sisi itu ada 6 faktor dalam kita menentukan sistem penambangan yang kita lakukan. Itu apakah ke-6-nya harus memenuhi atau hanya beberapa aja yang kita pakai? Terima kasih. Oke. Untuk pemilihan ini ya, faktor-faktor dalam pemilihan sistem dan metode tambang itu biasanya 6-6-nya ini kita pertimbangkan semuanya. Jadi apakah 6-6-nya harus termasuk? Iya, karena bagian yang karakteristik spasial dan endapan ini akan menentukan terutama untuk metode tambangnya.
tambang terbuka, apakah dia masuk ke dalam tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Kemudian ini akan menentukan jenis pengolahannya, apakah perlu ada pengolahan atau tidak dari mineralnya itu, apakah perlu ada kegiatan penyaliran tambang atau tidak dari kegiatannya itu. Untuk ininya bagian parameternya, misalnya ukuran, bentuk, kedudukan, kedalaman, dan lain sebagainya, ini secara umum saja. Jadi biasanya kita mau tahu ukurannya, tebal dan penyebaran itu kan supaya kita tahu sampai di lapisan mana misalnya batu bara yang mau diambil. Kemudian berapa lapisan tanah penutupnya itu seberapa tebalnya. Kemudian bentuk ini kan berpengaruh. Kalau misalnya bentuknya tabular, apakah dia bentuknya bulat atau irregular, bentuknya menyebar, arahnya tidak merata, itu akan berpengaruh terhadap penambangannya. Nanti mau tambang terbuka, ternyata mineralnya itu menyebar tidak merata seperti itu, sehingga pemilihan metodenya mungkin bisa dipertimbangkan ke tambang bawah tanah. Kemudian sifat geotekniknya ini akan berpengaruh terhadap kestabilannya, kemudian ini secara ekonomi, ini secara teknologinya mau ditambang dengan peralatan dan metode seperti apa, kemudian faktor lingkungan. Pertanyaan tadi, apakah 6-6-nya harus memenuhi semua? Saya jawab iya. Karena seluruh faktor ini akan berpengaruh sangat besar terhadap metodenya mau apa, cara kalian menambang seperti apa, pemilihan alatnya seperti apa, bahkan tenaga kerja yang kalian perlukan itu siapa saja, kompetensinya apa, itu berdasarkan dari faktor-faktor gitu ya. Jadi harus semuanya. Karena kalau lingkungannya kita tinggal, kita pasti akan susah untuk menambang, karena ini faktor yang tetap dipertanyakan selain secara teknisnya dan ekonomi. Jadi semoga ini bisa dipahami ya, bahwa ciri utama dari kegiatan pertambangan apa? Ciri utamanya. Terutama ciri utama dari industri pertambangan apa? Penyebaran mineral, ya, penyebaran mineral tidak merata, kadar mineral berharganya kecil, kemudian penggalian eksploitasi yang dilakukan mengubah bentang alam, padat modal, dan perlu adanya pekerja khusus. Ini diingat saja untuk kegiatan dari ciri utama industri pertambangan. Kemudian sistem penambangan ada 3. Kemudian faktornya tadi ada 6. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri pertemuannya? Ada? Cukup? Oke, baik semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pada pertemuan kita hari ini. Saya harap nanti kalian pada saat pertemuan selanjutnya bisa memahami apa itu ciri dari kegiatan pertambangan secara umum, kemudian faktor-faktor apa saja yang kita gunakan untuk sistem pemilihan dari penambangannya dan metode tambangnya. Jadi tadi faktor-faktornya sudah dijelaskan, sehingga nanti pada saat kalian mempelajari ini lebih lanjut, ini akan menjadi bahan kalian untuk mengetahui kenapa saya harus tahu ukuran, bentuk, mineral, apakah ada bidang lemah dan lain sebagainya, karena kalian belajar keseluruhan prosesnya dari awal eksplorasi sampai kegiatan akhir pasca tambang. Pasca tambang itu termasuk di dalamnya kegiatan lingkungan ini tadi. Nah, faktor lingkungan ini akan kalian bawa ke pasca tambang, gitu ya. Jadi nanti ini yang akan kalian selalu, saya harapkan ini selalu diingat sehingga jadi pembelajaran untuk kalian semua. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri pertemuan kita yang kedua. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Sudah? Canda kita. Oke, terima kasih ya.